Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Ma'arij ayat yang ke-15 sampai ke-18 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billah minasyaitonir rajim. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Allah berfirman yang artinya kalla, sekali-kali tidak akan mungkin atau tidak akan dapat. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan asyawa, yakni kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari 4 ayat yang mulia ini. Di ayat ke-15 ada kalimat rada, kalla, sekali-kali tidak. Ini merupakan respon Allah atas keinginan mujrimin, atas keinginan para pendurhaka untuk menebus dirinya dengan segala sesuatu yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Ya, di mana orang-orang mujrimin mereka ingin menebus diri mereka dengan segala sesuatu, dibani, baik itu dengan anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dengan istri dan juga anak-anaknya, wa fasilatihi allati tu'wi, dan juga dengan kaum kerabat yang melindunginya saat di dunia, wa man fil ardi jami'an, ya bahkan dengan orang-orang di atas bumi seluruhnya. Nah, itu yang mereka inginkan. Mereka ingin menebus diri mereka dengan segala sesuatu. Maka Allah respon, kalla, sekali-kali tidak akan mungkin, tidak akan dapat. Innaha ladha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang menjadi ancamannya, bahwa orang-orang yang mati di atas kedurhakaan, keberpalingan dari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dapat neraka. Jadi sekali lagi
Ini respon Allah atas keinginan mujrimin untuk menebus dirinya dengan segala sesuatu. Maka Allah tegaskan sama sekali tidak bisa, tidak akan pernah ada sedikit pun tebusan. Tidak akan diterima tebusan apapun dari para mujrimin atas segala perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada tebusan. Karena memang Allah tidak memerlukan tebusan. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, ditebus dengan dunia dan seisinya. Di sisi Allah dunia enggak ada harganya. Tidak lebih bernilai dari 11 sayap nyamuk. Tidak lebih berharga dari bangkai anak kambing yang cacat. Enggak ada nilainya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah tegaskan innaha ladha. Sesungguhnya neraka itu adalah ladha. Ladha ini salah satu di antara nama-nama ya dari nama-nama neraka. Ladha. Ladha itu artinya talahab. Talahab. Talahab itu bergejolak. Sesuatu yang bergejolak saking panasnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sebagian wilayah ini sedang panas-panasnya. Ya, katanya ada badai matahari. Ya, tidak tahu seperti apa badai matahari. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Namun terasa banget ya di sebagian daerah sangat panas sekali. Beberapa waktu lalu saya safar singgah di rest area, mampir di masjid, itu teras masjidnya panas sekali. Belum juga mataharinya, mencorot panas. Pas sedang minum, makan, di warung makan itu ada jam digital yang bisa ngukur suhu juga. Ternyata suhunya 37 derajat. Luar biasa. Kita balik papan, berapa Bu derajatnya? Suhunya? 31 saja sudah panas cetar, begitu ya. Nah, ini 37 kayak di Arab saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu dalam bahasa Arab talahab. Saking panasnya jadi bergejolak. Tabbat yada abi lahabiu watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak itu Abu Lahab bersama istrinya akan masuk ke dalam neraka yang lahab. Lahab itu bergejolak. Orang kita juga ada istilah lahab itu ya. Ya. Ibu-ibu kalau sudah makan sama sambal terasi, ya, ikan asin, sayur asem, makannya pasti lahap. Ya kan? Itu kalau direkam itu ilfil banget itu. Lahap, makan lahap itu kan nyah-nyeh-nyoh begitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Saking semangatnya berapi-api, bercucuran keringat. Itu makan lahap. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lahab, talahab atau ladha juga maknanya bisa ishtadda harruhu. Ishtadda harruhu. Ya bertambah suhu panasnya. Maksudnya apa? Sangat panas. Sangat panas. Berarti neraka dikatakan ladha karena sangat panas sekali.
Api dunia ini, kata Nabi SAW, itu satu bagian dari berapa? Api dunia. Satu bagian dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Jadi masih ada 96 kali lipat lagi. 69 kali lipat lagi. Masih ada 69 kali lipat lagi panasnya api neraka. Nah, panas api dunia itu hanya satu bagiannya. Ya. Panas dunia hanya satu bagiannya. Barakallahu fiikum. Ya, tidak bisa dibayangkan segimana panasnya. Api dunia saja sudah cukup melahap segala sesuatu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Nabiullah Ibrahim oleh musuh Allah dan juga musuhnya, musuh orang-orang beriman, kemudian dibakar? Karena mereka menganggap namanya api, ya, itu adalah sarana tercepat untuk melenyapkan sesuatu. Itu versinya manusia begitu. Namun dengan taufik dan inayah dari Allah, Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim. Api, ya dikenal oleh manusia, dia satu alat untuk melenyapkan segala sesuatu dengan sangat cepat. Dan ternyata api dunia itu hanya satu bagiannya. Masih ada 69 kali lipat panasnya api neraka. Na'udzubillah min adzabin nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksa api neraka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu makna dari ladha. Di surat Al-Lail ayat 14, ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'andzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla." Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka talazza yang menyala-nyala, menyambar-nyambar, yang bergejolak, yang sangat panas sekali. Talazza la yaslaha, tidak akan ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Artinya kecelakaan yang sesungguhnya adalah ketika orang itu masuk neraka. Itu kecelakaan yang sesungguhnya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sifat orang celaka di akhirat itu diantaranya mereka saat di dunia dulu mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Baik, berarti kalau kita ingin selamat di kehidupan akhirat, bahagia mendapatkan nikmat surga, kita wajib beriman dan membenarkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika tidak seperti itu, maka kita terancam dengan neraka ladha, neraka yang menyala-nyala dan sangat panas. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, nazza'atal lisyawa. Nazza'atal lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Ini diantara gambaran dahsyatnya siksa api neraka. Dia dapat mengelupaskan kulit kepala. Ibu, kulit kepala dengan kulit tubuh kita yang lainnya, kira-kira lebih tebal yang mana? Kulit kepala itu tebal enggak? Tipis. Kalau kuku itu kulit bukan?
kuku. Kuku itu bagian kulit yang paling keras. Nah, ada kulit kepala. Ya, sepertinya kulit kepala lebih tipis apa lebih tebal? Allahu a'lam. Tanya dokter kulit. Ya. Ada dokter kulit di sini? Ya, intinya mau tebal kah, lebih tebal kah, apalagi lebih tipis, ya, itu nanti kalau di neraka, kulit-kulitan itu nanti akan terkelupas, rusak. Ya. Orang-orang yang suka memamerkan keglowingan kulitnya di dunia, sampai glowing ketiaknya dipamer-pamer, begitu ya. Nah, nanti itu di neraka kalau dia tidak tobat sebelum matinya, berubah itu nanti. Gosong. Ya. Akan matang itu kulitnya. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kulit kepala saja bisa terkelupas dengan dahsyatnya siksa api neraka. Ya, bagaimana dengan kulit-kulit yang lainnya? Maka di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima." Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, orang-orang yang mengingkari, mengkufuri ayat-ayat kami, apa kata Allah? Saufa nuslihim nara. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana gambaran dahsyatnya siksa di neraka itu? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu hangus, ya, jangankan sama api, sama panasnya matahari saja kulit kita bisa rusak. Kita kalau habis motor-motoran di luar, ibu yang dirahmati Allah, saat cuaca sangat terik, coba nanti masuk rumah, ya, berubah enggak warna kulit? Berubah. Yang kulitnya hitam jadi gosong, gitu ya. Yang kulitnya tadinya putih jadi kusem, begitu kan? Kadang belang, begitu ya. Yang ketutup itu sedikit cerah, yang tidak ketutup itu gelap. Begitu. Yang biasanya nampak begitu siapa, Bu? Siapa? Ya, mereka para pejuang nafkah. Ya. Mungkin sebagian suami-suami kita, lihat kalau pulang dari ngojek mungkin gitu ya, pulang dari ngurir, pulang dari luar, naik motor, itu akan nampak sekali. Mungkin wajahnya jadi gelap, begitu ya. Sebagian kulitnya yang terkena paparan sinar matahari jadi gelap. Barakallahu fikum. Itu hanya panasnya matahari yang jaraknya mungkin jutaan mil, ya, dari bumi kita ini. Maka bagaimana yang dibakar secara langsung oleh siksa api neraka? Ya jelas kulit ini akan terbakar, akan hangus. Dan ketika hangus, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Diganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab. Ya, supaya mereka itu merasakan azab. Ya, kalau sudah memang panas aslinya, sudah rusak aslinya, maka bisa saja ibu yang dirahmati Allah, kemudian rasa panas itu tidak terlalu dirasakan. Ya. Karena memang kulit itu indra rasa peraba.
Kulit indera apa Ibu? Peraba atau perasa? Sama enggak peraba dengan perasa? Beda ya. Ya, meraba juga untuk merasa. Taib. Jadi Islam sudah menjelaskan kepada kita bahwa kulit ini memang indera, perasa dan peraba. Kita bisa meraba sesuatu, kemudian bisa menilainya apakah panas ataukah dingin ataukah hangat. Barakallahu fikum, itu dengan kulit kita ini. Taib. Kayak kita disuntik, kapan kerasanya suntikan itu? Semoga Allah sehatkan kita. Kalau kita disuntik, kapan terasanya? Kapan terakhir disuntik, Bu? Kapan mulai terasa kita itu disuntik? Ketika ujung jarum mulai menyentuh kulit. Kalau sudah di dalam, kerasa enggak Ibu? Itu padahal mungkin ada hampir 10 cm itu masuknya jarum. Atau mungkin 5 cm masuknya jarum. Kalau sudah di dalam enggak kerasa. Kita mulai biasanya terkejut begitu ya. Itu ketika ujung jarum bertemu dengan kulit. Nah disitulah kulit itu indera rasa atau peraba. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika kulitnya ahli nar, kulitnya ahli nar itu hangus, matang, barakallahu fikum, supaya dia merasakan azabnya, supaya dia merasakan panas yang berikutnya, maka diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang baru. Nah, berarti penduduk neraka itu ganti kulit terus, Ibu. Matang ganti lagi, matang ganti lagi. Rusak ganti lagi, hancur diganti lagi. Itu semua liyadzukul azab, supaya mereka itu bisa merasakan azab. Supaya mereka bisa merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Allah itu kuasa dan perkasa untuk mengaplikasikan ancaman apapun yang diancamkan kepada para hambanya. Namun itu semua dengan hikmah Allah. Taib. Kemudian yang keempat, di antara sifat ahli neraka yang lainnya, adbara wa tawalla. Jadi sifat api neraka itu seperti manggil-manggil. Ya, saking bergejolaknya, saking panasnya, saking betapa kuatnya lahapan dan gejolak api neraka itu seperti memanggil-manggil para penghuninya. Nah, siapa yang akan menghuni neraka itu? Ya, di antara sifat mereka adbara wa tawalla. Adbara wa tawalla. Ya, mereka itu orang-orang yang suka membelakangi atau berpaling dari agama Allah. Maka hati-hati orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, jika mereka tidak kembali ke jalan Allah sampai nanti matinya, mereka akan mendapatkan ladha, neraka yang melahap-lahap, bergejolak dan sangat panas sekali. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berpaling secara penuh dan menyeluruh dari agama Allah itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berpaling itu ada dua, berpaling secara totalitas. Berpaling secara totalitas jelas ini kekufuran, menjadikan orang itu keluar dari Islam. Nah, ada yang berpaling itu tidak secara menyeluruh. Berpaling yang tidak menyeluruh dilihat
Dia berpalingnya dari apa? Kalau berpaling ya dari sebagian agama, ternyata sebagian agama yang dia berpaling darinya itu ternyata itu merupakan pondasi-pondasi dasar agama yang mesti ada untuk dikatakan sebagai muslim dan mukmin, maka walaupun dia berpaling dari sebagian, tetap bisa dihukumi kafir, bisa keluar dari Islam. Namun kalau berpalingnya dari sebagian agama, dan yang sebagian ini bukan perkara mendasar, bukan perkara usul, bukan perkara pokok ya dari agama, maka ibu yang dirahmati Allah, tentu keadaannya tidak separah yang sebelumnya. Ada orang misalkan, giliran yang sunnah-sunnah dia tidak berpaling, dikerjakan. Kalau urusan tahajud, jagonya dia. Tapi tidak sholat subuh misalkan ibu. Bahaya tidak ini? Bahaya. Tidak peduli dia tahajud mau sampai jidatnya hitam. 2 jam kah 3 jam. Begitu ya. Kalau tidak sholat subuh, maka bahaya ini orang. Giliran infak, Masya Allah, infak sedekah. Tapi zakat tidak mau. Nah ini juga bahaya. Berarti dia berpaling dari amal-amal wajib. Lebih ringan orang yang sholat subuh, tapi misalkan dia lalai dari tahajud. Itu lebih ringan keadaannya. Daripada yang berpaling dari sholat subuh, tapi dia melaksanakan sholat tahajud. Lebih ringan keadaannya orang yang menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, tapi giliran sedekah misalkan dia tidak terlalu banyak sedekah. Itu lebih ringan keadaannya. Maka keberpalingan seseorang dari agama ini perkara yang mesti diwaspadai. Ya, apalagi kalau orang itu berpaling dari agama secara totalitas. Ada nggak orang yang berpaling dari agama secara totalitas? Banyak. Orang yang nggak peduli hidupnya. Dia berislam itu hanya status di KTP saja. Tapi dia tidak pernah peduli dengan agamanya sendiri. Tidak pernah tertarik, tergiur oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang kemudian berusaha untuk memahami agamanya, mengamalkan agamanya. Nah, ini berbahaya sekali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, di antara sifat ahli nar, wa jama'a fa'au'a. Mereka suka mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ibu suka nabung tidak? Suka nyimpan harta tidak? Hati-hati nih. Jama'a wa jama'a fa'au'a. Itu sifat ahli nar. Suka mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Tidak peduli tampilan bersahaja, yang penting asetnya di mana-mana. Begitu kan? Tidak ada satupun tempat kecuali dia punya aset di situ. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini poin terakhir yang akan kita bahas. Ya, di antara sifat ahli neraka berikutnya, berdasarkan ayat tadi, adalah sibuk mengumpulkan harta benda dan menyimpannya. Maksudnya yang bagaimana? Iya. Orang yang suka mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya, yang menjadikan dia itulah lalai dan kikir, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain disampaikan di surat Al-Humazah ayat kedua sampai ayat ketiga. Wailul likulli humazatil lumazah. Berikutnya apa, Bu? Alladzi jama'a malau wa addadah.
Siapa itu humazah dan lumazah itu? Orang yang suka jama'amalan, orang yang suka mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta, wa addadahu, dan suka ngitung-ngitung duit. Ya, ngitung-ngitung harta. Ya. Ada yang pandai sekali ngitung duit itu, Ibu. Siapa? Nah, itu dia. Pegawai pom bensin itu. Ya, ngalah-ngalahin pegawai bank. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Jama'a amalan wa addadahu, suka numpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Orang yang suka ngumpulin harta, suka ngitung-ngitung harta, suka menyimpan harta, menimbun harta, yang karenanya dia itu menjadi lalai dari kewajiban agamanya. Yang karenanya menjadikan dia itu kikir, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Gambarannya ada pada satu sosok yang disebut dengan Qarun. Itu Bu, Qarun. Dia suka pamer harta, kemudian tidak mau mengeluarkan kewajiban hartanya. Jadi yang suka flexing, nah itu bubuhannya siapa? Qarun. Hati-hati. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang yang menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, nah itu juga anak buahnya Qarun. Barakallahu fikum. Baik, bagaimana dengan menabung harta, menyimpan harta, ngumpulin harta? Pada dasarnya menyimpan harta untuk persediaan masa depan bukanlah perbuatan tercela. Dengan catatan tapi apa Ibu? Jika semua kewajibannya ditunaikan dengan baik, ya, seperti zakat malnya, ya, zakat fitrinya, ya, atau zakat-zakat yang lainnya. Zakat pertanian kalau memang dia petani, zakat perdagangan kalau memang dia seorang pedagang, dan demikian seterusnya. Kalau kewajiban-kewajiban hartanya, kewajiban-kewajiban agamanya tetap dia menekuninya, ya, walaupun dia berharta banyak, tabungannya banyak, maka pada dasarnya tidak tercela. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mesti kita pahami bahwa kecaman terhadap dunia, celaan terhadap dunia yang tertera di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah bukanlah ditujukan kepada waktu yang ada di dunia, bukan kepada siang dan malamnya yang datang silih berganti sampai nanti datangnya kiamat. Ya, bukan kepada musimnya, musim hujan kah, ataukah musim panas kah, musim semi kah, musim gugur kah. Barakallahu fikum. Sebab Allah lah yang menjadikan siang dan malam silih berganti bagi mereka yang ingin menggunakannya untuk berzikir dan juga mengambil pelajaran atau juga untuk bersyukur. Nah, kecaman terhadap dunia juga tidak ditujukan kepada tempat-tempat yang di mana dunia itu berada. Bukan pula kepada gunung-gunungnya, bukan kepada lautan luas, bukan kepada danau, bukan kepada sungai-sungai, bukan kepada hasil tambangnya. Barakallahu fikum. Karena memang semua itu merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang dianugerahkan kepada para hambanya supaya mereka bisa mengambil manfaatnya, mengambil pelajaran darinya, dan menjadikannya sebagai bukti keesaan Allah, keagungan serta kekuasaannya. Jadi celaan dan cercaan Allah, kecaman Allah dan Rasulnya terhadap dunia bukan pada itunya. Akan tetapi
Kecaman terhadap dunia itu ditujukan kepada siapa? Kepada tingkah pola manusia yang dilakukan di dunia. Karena kebanyakan perbuatan anak cucu Adam itu tidak sesuai dengan kehendak, tidak sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga menimbulkan akibat yang buruk bagi kehidupan di dunia. Nah, ini yang kemudian diperingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang dikatakan bahwa dunia itu begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan manusia itu tertipu dengannya. Adapun dunia yang kemudian dinikmati, dunia yang dijadikan jembatan untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan akhirat, maka tidaklah tercela. Kekayaan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah tidaklah tercela. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Nikmat harta yang baik adalah yang dimiliki laki-laki yang saleh. Maksudnya apa ini, Ibu? Orang beriman itu, orang soleh itu, kalau punya harta, dia tidak akan dicelakakan oleh hartanya. Justru hartanya itu menjadi jembatan bagi dia untuk meraih derajat tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak Nabi dan Rasul yang kaya raya? Ada. Ya, siapa di antaranya? Nabi Sulaiman, seorang raja, ya. Kemudian punya pembendaharaan yang sangat luar biasa. Termasuk juga Nabi Yusuf, bendaharawan. Nabi Yusuf alaihissalam. Ada enggak para sahabat yang kaya raya? Banyak. Abu Bakar, Umar, kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Para ulama Rabbani, ada enggak yang kaya raya? Ada. Ya, seperti Imam Ahmad termasuk. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga termasuk ulama yang kaya. Tidak salah beliau saudagar kain. Gitu ya. Imam Ahmad itu kalau ngisi pengajian selalu necis penampilannya. Begitu ya. Rambutnya selalu diminyaki. Barakallahu fikum. Bajunya bagus. Ya. Aromanya harum. Kenapa? Karena beliau memuliakan, mengagungkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ya orang-orang yang saleh ketika diberi keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka jadikan sebagai wasilah untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk flexing. Barakallahu fikum. Abu Safwan Ar-Ra'ini pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan dunia yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran, yang setiap orang waras mesti menjauhinya? Apa jawaban beliau? Kullu ma asabta fid dunya turidu bihi dunya fahuwa madhmum. Segala yang engkau dapatkan di dunia untuk dunia, maka itulah yang tercela. Kenapa mati-matian bekerja siang dan malam? Ya, supaya misalkan bisa pelesiran ke luar negeri, gitu ya, bisa keliling dunia, ya, supaya bisa beli minuman keras yang harganya puluhan juta, ya, supaya bisa berzina dengan semua wanita, begitu ya. Nah, orang kalau sudah seperti itu, jelas ya ambisinya terhadap dunia itu sangat tercela. Nauzubillah. Wa kullu ma asabta minha turidu bihil akhirata falaysa minha. Dan segala yang engkau dapatkan di dunia untuk akhirat, maka itu tidak tercela. Ada orang misalkan punya keseriusan ingin menjadi orang kaya, tidak tercela kalau kemudian kekayaannya dia gunakan untuk apa? Untuk meningkatkan derajatnya di kehidupan akhirat nanti. Orang kaya bisa belajar, juga bisa menjadi wasilah untuk orang itu belajar. Orang kaya bisa berjamaah di masjid, bahkan dia bisa bangun masjid.
Orang kaya bisa mondok di pesantren, ya, sekaligus juga dia bisa bangun pondok pesantren. Masya Allah. Orang kaya bisa baca Quran, ya, dia pun bisa membiayai, ya, kaum fuqara masakin untuk pandai membaca Al-Quran. Dia bisa wakaf Al-Quran. Nah itu. Jadi kelebihan yang Allah berikan itu dia manfaatkan untuk mendapatkan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah. Kesenangan yang menipu adalah apa saja yang melalaikanmu dari mencari akhirat. Dunia itu kan disifati oleh Allah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Maksudnya apa? Ketika kesenangan dunia itu menjadikan orang itu lalai dari mencari akhirat. Gara-gara sibuk dunia, lupa sholat 5 waktu. Ya gara-gara dia menikmati kesenangan dunia, tidak sholat. Ya, gara-gara dia terlena dengan kemewahan dunia, menjadikan dia pelit, kikir, pedit. Barakallahu fikum. Wa ma lam yulhika falaisa bimata'il ghurur. Adapun kesenangan yang akan mengantarkan kepada kesenangan yang tidak melalaikan dirimu dari kehidupan akhirat, itu bukanlah kesenangan yang menipu. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia adalah kesenangan yang akan mengantarkan kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Kaya dunia, kaya akhirat. Itu kan ibu yang kita inginkan. Betul tidak? Masya Allah. Miskin dunia, kaya akhirat. Dengan kaya dunia, kaya akhirat. Mana yang dipilih, Bu? Barakallahu fiikum. Kaya dunia, miskin akhirat. Miskin dunia, miskin akhirat. Mana yang dipilih? Dua-duanya bukan pilihan. Sudah miskin di dunia, tidak sholat, tidak mau belajar agama. Ya, barakallahu fikum. Dia menjadi miskin juga di kehidupan akhirat. Naudzubillah. Terus kapan dia senangnya? Masih mending yang kaya raya di dunia, dia miskin di akhirat, celaka di akhirat. Masih dia merasakan senang dunia, walaupun akhirnya tidak ada rasanya setelah dia disiksa di neraka. Nah ini yang miskin, ya, sudah miskin di dunia, sombongnya minta ampun, begitu ya, tidak mau sholat, tidak mau belajar, tidak peduli terhadap agamanya sendiri. Ya mati di atas keadaan seperti itu. Maka di akhirat dia akan lebih sengsara lagi. Na'udzubillah. Kemudian terakhir dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, kaifa la uhibbud dunya quddirali. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai dunia yang telah ditakdirkan untukku. Fiha qutun aktasibu biha hayatun. Bagaimana aku kemudian tidak menyukai dunia yang telah ditakdirkan untukku, sedangkan makanan pokokku ada di sana. Yang dengan makanan itu aku bisa hidup, melanjutkan kehidupan. Udriku biha ta'atan. Yang dengan makanan itu aku pun bisa kemudian menjadikannya sebagai bekal untuk melakukan ketaatan. Begitu ya. Analu bihal jannah. Dan dengan makanan itu aku jadikan sarana untuk meraih surga. Ibu, salah satu di antara yang membaguskan mood kita itu apa? Makan. Makan yang enak. Gitu ya. Makan yang enak. Ibu, makan enak itu dibayangkan saja nikmat. Apalagi kalau sudah makan. Nah, makan enak
bagi seorang muslim itu adalah jembatan untuk dia memiliki mood yang baik di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan dia untuk sebagai bekal di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah loh Ibu, namanya makanan dalam Islam itu sangat diperhatikan. Ibu tahu salah satu salah satu amal yang utama apa? Apa Bu? It'amut ta'am. Apa it'amut ta'am? Berbagi makanan. Berbagi makan. Masya Allah. Dan orang kalau punya budaya yang baik terkait dengan makanan, itu sejatinya adalah ajaran Islam. Jadi makan bareng itu ajaran Islam. Ya. Yang penting tidak menyalahi batasan-batasan syariat. Dan banyak sekali fadilah daripada it'amut ta'am. Ya, salah satunya diantaranya adalah menyatukan hati manusia. Ya. Nasehatin istri saja itu paling cocok itu diajak makan. Ya kan Ibu? Sok Ibu kalau diajak makan sama suami, restoran bintang 5 misalkan. Ketika dinasehati manut enggak? Ya. Hah? Tergantung di mana, Bu? Jangan cerewet lagi ya. Ini posisinya sudah di jalan nih, di mobil misalkan. Ya, Ibu diajak makan, kita makan di luar. Senang enggak Ibu? Senang. Ya. Ketika di jalan dinasehatin sama suami, kira-kira manggut tidak? Siap Mas, baik Mas, gitu ya. Kenapa mau makan? Kan gitu Ibu. Nabi itu salah satu di antara cara beliau menasehati itu adalah dengan di saat makan. Sahabat siapa Ibu yang kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, ya. Dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Ya. Taib. Sammillah ya gulam, sammillah, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Itu sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang mendapatkan nasihat ini sampai mengatakan, demi Allah, nasihat Nabi saat itu tuh tidak pernah aku lupakan sampai aku nanti mati. Jadi mudah diresap kalau orang itu memberikan nasihat yang baik saat makan. Nah, begitu caranya. Ya. Kalau istri itu susah dinasehati, ajak saja makan. Nanti insya Allah itu semua nasihat itu bisa meresap. Ya, bisa diresapi. Ya. Berikut makanannya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dunia yang kita jadikan jembatan untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak tercela. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan keberlimpahan dunia yang berkah kepada kita semua, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semakin banyak mendapatkan limpahan pahala di sisinya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya insyaallah. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita. Mohon maaf suara saya kurang sehat Ibu. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.